wabarakatuh. Tadi selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ida Kurniati, owner dari Rania House. Di sini kita berjumpa lagi di channel YouTube Reformation. Kali ini kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah Ibu Hajah Armi, yaitu Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Lampung, beserta dengan teman-teman milenial yang sangat menginspirasi kita semua. Selamat pagi Ibu Armi dan kawan-kawan milenial. Pagi. Luar biasa di jam-jam segini, tapi semangatnya masih semangat pagi ya Bun. Seperti orang yang bangun tidur, wah pagi yang cerah gitu. Cetar ya Bun. Ibu kalau bisa maaf mengganggu waktunya Ibu ya, pagi-pagi ini begitu datang Ibu Armi perkenalkan kami dari Reformation mau ngobrol-ngobrol tentang usaha Ibu, tentang acara ini. Terus Ibu langsung kaget dengan antusiasnya, oh boleh silahkan. Benar-benar seorang yang menginspirasi dan low profile banget. Bunda, saya mendapat informasi nih hari ini Bunda mengadakan acara yang sangat luar biasa. Kalau boleh tahu itu acaranya apa aja sih Bu? Acara intinya sebenarnya ini adalah bazar untuk UKM milenial. Nah, tetapi ada juga beberapa UKM yang ikutan dari home industrinya ya, kaum ibu-ibu juga gitu. Jadi tadinya milenial semua, sekarang Dimix ya. Gitu. Jadi dalam artinya dalam acara ini bukan hanya mengangkat semangat dari para milenial ya Bun ya, tapi dari acara milenial ini benar-benar memancing ibu-ibu rumah tangga yang lain juga untuk semangatnya ayo sama dengan para kaum milenial. Luar biasa. Dan kelihatannya nih Bun, dari kaum milenialnya sendiri, tadi kan saya kesini tuh saya lihat tuh ada milenial, ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, itu semuanya tuh berbaur gitu. Jadi nggak kelihatan lagi tuh yang mana semangatnya mentang-mentang yang sudah, ini yang masih muda, ini yang usia sudah matang, itu enggak, itu kelihatannya seperti satu, energinya itu satu gitu. Luar biasa banget. Bun, ngomong-ngomong tentang acara nih Bun, ini kan masa-masanya masa-masa bisa dibilang masa pandemi ya Bun ya, masa Covid. Artinya di masa-masa ini sebenarnya banyak orang yang pesimis nih dengan ekonomi. Tapi Bunda kok malah begitu yakinnya mengadakan acara ini. Bahkan saya lihat bisa menumbuhkan rasa semangat buat semua kalangan, baik itu milenial, bahkan sampai yang sudah dewasa, yang sudah tua. Ya terima kasih, karena kan begini, memang saya latar belakangnya tadinya emang pengusaha ya, pengusaha impor. Nah terus saya diminta teman-teman saya menjadi tadinya pengurus koperasi. Nah akhirnya ya izin Tuhan saya dewan koperasi. Nah di sini kan kita pemerintah juga kita bersinergi dengan para dinas koperasi itu, bahwa sekarang ini yang tidak terlalu kena dampaknya ini adalah UKM kan, yang bawah gitu. Maka dari itu saya sebagai ketua Dekopinwil juga merangkap ketua koperasi pariwisata. Nah, jadi saya Dekopinwilnya itu pembinaan ya, mewakili dewan dalam bidang pendidikan koperasi, dalam bidang advokasi gitu, pemuda, wanita, PIP. Nah, di samping itu pekerjaannya artinya membina gitu SDM-nya. Nah, kalau di koperasi itu kan sekarang sedang digalak-galakan pariwisata. Saya tidak mikirlah, semuanya kita kan percaya kepada Allah. Setiap kita niatnya baik, apalagi kita UKM, bagi saya itu senang kalau saya bisa membahagiakan orang gitu. Orang itu bisa, dan saya itu memang keberadaan saya itu benar-benar membuat orang itu artinya mungkin pendapatannya bisa lebih baik gitu. Nah kebetulan hari ini Koperasi Pariwisata saya itu bekerja sama dengan Travel Palembang. Nah, jadi nanti jam 1 itu ada wisata dari Palembang. Nah, kebetulan
Pondok Musiraya ini kan ada restoran nih, ada Pondok Musirayanya. Nah, di samping itu saya bilang sama travelnya daripada beli oleh-oleh di tempat lain, apalagi kan lebih baik kita beli tempat orang kita sendiri gitu dengan UKM langsung kan. Kalau di mana-mana kan sudah beberapa ini kira-kira kan, kalau ini kan mungkin harganya lebih murah. Nah, maka ini eh, dari Palembang tuh wisatanya tertarik. Jadi saya punya kontrak gitu loh. Nah, apa salahnya? Nah, anak-anak milenial ini juga ikut berkiprah gitu loh di bidangnya masing-masing tentunya ya deh ya. Nah, tetapi saya lihat semangatnya adik-adik juga bagus juga. Iya, gitu Mbak kira-kira Mbak. Saya nyaris nggak bisa ngomong ya bunda-bunda. Jadi Bunda Armi ini benar-benar, ini saya agak merinding nih. Jadi Bunda Armi ini menguasai bukan hanya satu bidang. Jadi banyak bidang ya Bun ya. Selain mengurus koperasi ini, UMKM ini, terus itu juga menghubungkan dengan pariwisata tadi ya Bun ya. Nanti satu itu. Nantinya akan jam 1 ya Bun ya. Jam 1 ini ya Bun. Iya, jam 1. Ini waktunya mepet Ibu. Tapi Bunda Ani benar-benar memberikan waktu pada kita untuk ngobrol-ngobrol. Nah, lalu yang paling membuat saya merinding itu Bunda Armi ini dari sekian banyak apa yang Bunda Armi pegang, Bunda Armi ini kan seorang pengusaha, di mana pengusaha ini rata-rata nih bunda-bunda biasanya berpikirnya adalah saya fokus dulu ke usaha saya. Tetapi Bunda Armi enggak, Bunda Armi benar-benar selain memikirkan usahanya, Bunda Armi bagaimana caranya agar mendidik para milenial dan ibu-ibu dan serta bapak-bapak juga tentunya untuk ayo bangun kesadaran berwirausahanya. Kita semua bisa, gitu ya Bun ya. Dan sekaligus saya buat gerai sendiri dari The Coffee Wheel kerjasama sama koperasi. Jadi alhamdulillah gerai ini baru berapa, 1 bulan ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya punya rencana lah, siapa saja yang mau bikin acara di sini nggak apa-apa. Tidak, maaf ya, tidak dipungut biaya nih. Kalau ada yang lain itu mungkin yang panitianya itu nggak apa-apa. Kalau saya sendiri nggak gitu. Nggak ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau buat bunda-bunda yang mau nih ikutan nih untuk berwirausaha bersama-sama ya Bun ya, para penggiat UMKM dan bergabung dengan bersama para milenial yang luar biasa ini, bisa nih. Wow, luar biasa. Benar-benar saya sekali lagi ngomong luar biasa. Motivasi dari Ibu Armi. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang Ibu Armi yang sangat luar biasa ini, tapi ada ibu-ibu yang nggak kalah luar biasanya, yaitu kaum milenial yang sekarang udah hadir nih sekitar kita. Boleh kenalan dulu ya, Masnya dengan Mas siapa ya? Mas Dian. Mas Dian. Mas Dian ini dari apa? Bisa diceritain nggak latar belakangnya? Sebelumnya sih saya bekerja. Nah, karena dampaknya COVID ini, saya ke PHK. Nah, jadi ketika saya terdampak itu, saya ada modal. Awalnya adik saya beli akuarium akar 1 biji aja. Saya bingung banget untuk usaha apa, bingung sekali kan, karena udah banyak mungkin kan usaha makanan, saya pengen cari yang unik. Kalau bisa untuk dekor rumah gitu kan. Nah, saya coba kerjasama juga dari Bali langsung dapat kontaknya. Nah, di situ saya coba ambil sedikit dulu tuh, modal sedikit. Itu kurang lebih 3 bulan yang lalu saya mulai. Nah, saya modal sedikit dan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman juga yang milenial, ketika kalau terkena dampak tetap semangat. Kalau ada modal dikit coba aja usahanya. Semoga kita juga sukses. Jangan patah semangat, intinya seperti itu. Ya. Bunda jangan pernah bosan ya dengar saya berkali-kali bicara luar biasa, karena orang yang di ruangan ini semuanya memang sangat luar biasa. Jadi gini benar-benar, Mas Dian ini apa ya? Dari pengalamannya di PHK, justru dari situ awalnya Mas Dian ini memulai kesuksesan. Ya Mas ya? Jadi dari di PHK lalu memulai dari nol sampai akhirnya sekarang sudah mulai berkembang ya Mas ya. Jadi bunda-bunda, dan ini pesan untuk para anak muda nih, kalau di PHK jangan putus asa. Ini ada salah satu contohnya.
justru dari di PHK menjadi motivasi dan sekarang menjadi lebih besar. Ya Bun ya. Nah, sekarang di sini juga ada kaum milenial lagi nih yang nggak kalah cetarnya, yaitu ini di sebelah saya ada mbak-mbak juga yang di sana, mbak-mbak yang cantik. Ya kalau tadi kan Mas ganteng, Bunda yang karismatik. Nah sekarang di sini ada mbak-mbak yang cantik. Nah boleh kenalan mbak-mbak? Kalau boleh tahu nih nama, latar belakangnya, kegiatannya, motivasinya. Perkenalkan, nama saya Mia, CEO dari Mia Executive Management. Mia Executive Management. Mia Executive Management. Ini tim saya. Siapa mbak? Emilia. Mbak Emilia ini sepertinya saya pernah lihat ya sebelum ini. Kalau boleh tahu dari seperti familiar, aku pernah muncul di siaran TV atau gimana ya? Soalnya sepertinya saya sering lihat. Kalau kemarin itu kita baru pulang ya, baru pulang syuting di Jakarta. Masya Allah. Jadi mbaknya ini artis ya selain itu. Masya Allah, iya mbak ya. Ya, Bisa cerita lagi. kita syuting di Amanah Bali, terus di Kian Santang, sama yang di Indonesia itu kan kita beda-beda. Jadi ya per episode. Jadi pernah banyak siarannya ya mbak ya. Sinetronnya bukan cuma 1-2 tapi banyak bunda-bunda. Ini saya ngobrol dengan artis ternyata. Baru tahu juga. Iya. Oh. Ini familiar sekali soalnya ya bun. Kalau mbaknya ini sangat low profile, jadi begitu kita bertemu itu kayak kita itu ketemu dengan orang biasa tapi siapa gitu. Selanjutnya dengan mbak siapa ya? Saya Silvi dari kru Mia Executive Management juga. Oh sama ya mbak ya. Kalau mbaknya? Saya Rika dari kru. Jadi ini satu tim ya mbak ya. Nah boleh ceritain nggak sih timnya ini bergerak di bidang apa? Ceritain kegiatan-kegiatannya dan apa untuk acara ini? Oh gitu. Kalau untuk acara ini dulu ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk acara ini kita diminta sama si Bunda Army untuk bikin acara bazar milenial ini karena kita udah terbiasa untuk bikin acara. Jadi Bunda minta kita langsung oke, Bunda kita kerja gitu kan. Jadi begitu Bunda Army tawarkan langsung milenial sambut ya. Oke, Oke. langsung gitu. Semangat. Semangat ya. Jadi nggak mau kalah ya dengan semangatnya Bunda Army ya. Iya, Masya kan Allah. contoh gitu ya, contoh. Kader. Masya Allah. Gitu. Nah, terus akhirnya ada kita kumpulin bazar dari Bunda juga, dari bazar-bazar kita kumpulin jadi satu untuk ngadain acara di sini biar acaranya meriah ya Bunda ya. Ntar juga ada acara apa di Bunda? Ada acara lomba apa namanya itu Lomba make up juga nanti ada. Jam Biar kita seru-seruan di sini. Kalau boleh Seru-seruan. tahu nih ini acaranya berbayar berapa sih Bun? apa Acara lombanya ini berbayar berapa sih? Bayar nggak Bu? Berbayar? Enggak Kita nggak ada, bayar. semuanya Ini gratis. Acaranya selain bazar yang gratis, lombanya juga gratis ya Bun ya. Masya Allah. Dan itu dapat hadiah ya Bun Insya pastinya. Allah. Namanya juga lomba ya Bun ya. itu piagam juga kan dapat. Masya Allah. Benar-benar event yang sangat luar biasa Iya. Bun. Kita nggak boleh mengajari apalagi anak milenial senior tuh pikirannya uang dan uang nggak bisa gitu loh. Nanti kan uang tuh datang sendiri dan tidak kita ada perlu kalau tidak ada uang nggak jalan. Jadi pemikiran memupuk para milenial untuk berpikiran sosial Iya. ya. Di samping sosial juga mungkin nanti lama-lama kan pasti ada marginnya juga ya. Tapi kalau sekarang jangan, baru-baru kita mau uang kan orang nggak suka. Itu nasihat untuk para milenial. Iya. Nah, ngomong-ngomong acara ini, bisa nggak sih diceritain lagi nih milenialnya ini hari ini ngapain aja nih di acaranya yang diadakan oleh Bunda Army? Kita hari ini acaranya, ayo bagian bazar. Oh jadi ada bagian Ada bagiannya. Kalau lagi bagian bazar, mbak yang dua ini beda lagi ya bagiannya ya. Boleh dong diceritain bagian-bagian gitu biar semua tahu nih mbak. Bazar-bazar itu kita misalnya yang budget karena kita milenial kan Iya. kalau dia juga kan bapak sih masih minta sama orang tua kan, jadi
UKM. Ya Dari seluruh UKM Lampung ya? Artinya dari kabupaten saya ambil, bukan Bandar Lampung aja. Oh, jadi se-Lampung ya, Bun Iya. ya? Cakupannya se-Lampung Iya. ya? Masya Allah. Jadi emang mengangkat seluruh UKM Iya. itu se-Lampung ya, Bun ya? Ya karena kan kita kan mengambil ada wisata tuh kita harus mengetengahkan apa namanya khas Lampung. Jadi kita memperkenalkan seluruh Iya. sampai yang terdalam pun ini ada Iya. khasnya dari Lampung gitu ya, Bun Iya. ya? Masya Allah. Nah, jadi Mbak, untuk bazar ini kira-kira gimana sih antusias dari para peserta bazar itu sendiri? kita kan promosinya lah IG dan lain-lain ya. Jadi kayak Jadi digital ya? jadi kayak di mana, mau datang. Jadi ini menunjukkan ya bahwa bukan ibu-ibu bukan yang muda aja yang sudah menyadari pentingnya digital ya. Ternyata sambutan dari para ibu-ibunya pun walaupun usianya sudah matang, ini kan pengumumannya digital nih ya Mbak yang banyak promonya. Iya. Ternyata yang datang itu para ibu-ibu juga responnya positif lewat digital ya. Iya. Ibu-ibu memang luar biasa ya. Sekali lagi jangan bosan ya Bunda mendengar saya bilang luar biasa di sini. Karena Insya Allah. saya benar-benar merinding di sini di antara orang-orang yang luar biasa. Nah, selanjutnya ini kalau Mbaknya bidangnya bidang apa? Saya sebenarnya bantu bazar juga sih. Cuma kan di sini karena bazar kan nggak mungkin panitianya cuma satu yang ngurus bazar. Jadi di sini kami bantu panitia bazar karena di sini tuh seperti temanya kan bazar milenial. Jadi bukan orang-orangnya aja yang milenial, makanan juga harus ada yang milenial juga. Oh iya, tadi kayak saya lihat makanan jadul tapi tampilannya milenial ya Mbak ya. Kayak kritik-kritik segala macam gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, tapi khas yang lamanya itu tidak ditinggalkan. Betul, luar biasa. Nah, ini nih ada Mbak yang duduk di sebelah saya, tapi nggak ya energi positifnya keluar ke saya. Mbak ini dari tadi mau profile banget ya diam, tapi sebenarnya punya sesuatu yang luar biasa untuk diceritain. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ini bidang apa nih? Kalau saya bidangnya acara yang ini nanti kan ada lomba demo make upin gitu. Jadi nanti saya yang megangnya gitu. Jadi semua acara saya. Oh, jadi Mbak di IC-nya ya? Masya Allah. Ini benar-benar loh Bun. Jadi Mbak ini dari tadi tuh kalau file gitu kan. Ternyata memang biasanya yang diam itu adalah emas ya. Seperti yang di sini diam-diam ternyata membuat event yang luar biasa. Nah, si Mbak ini dia memegang acara ini bersama timnya ya Mbak ya. Kira-kira nih Mbak, dari acaranya ini temanya ini gimana? Cuma temanya itu cuman kayak bazar milenial aja lah gitu. Jadi semua yang milenial itu sebenarnya buka bazar di sini, kayak dia jualan kopi. Misalnya kayak sekarang lagi ngetren tuh kopi yang dicampur susu gula aren gitu, di sini juga ada. Terus sekarang di sini juga ada yang kayak jualan sekarang kan lagi hits tuh takoyaki, sushi. Di sini juga ada dijual kayak gitu. Ya, jadi apa-apa yang di sini Iya, diangkat ya, diangkat Mbak, ya? lagi. Luar biasa. Di satu gede. Ini kalau kita ngomongin tentang acara, tentang jiwa sosial, tentang tujuan yang mulia, ini di sini benar-benar lengkap buat orang-orangnya. Jadi yang menginspirasinya adalah Ibu Hajarmi, lalu mengajak para milenial dan Bunda. Istimewanya adalah para milenial ini mengajak para ibu-ibu dong, ya kan? Para milenial mengajak ibu-ibu, ayo ibu-ibu menjadi ibu-ibu milenial, betul ya? Jadi sekarang ini zamannya bukan anak muda aja yang milenial, tapi ibu-ibu juga menjadi ibu-ibu milenial dengan pemikiran yang fresh seperti anak muda. Jadi kalau misalnya kita sering nih bekerja sama dengan para milenial nih, pemikiran kita juga jadi wah ini refresh ya, ini masukan dari si ibu-ibu milenial, ini si anak-anak milenial jadi saling menyempurnakan ya, luar biasa sekali. Nah, buat Bunda Amin ini, berhubung waktunya sudah mepet, takutnya kita kepepet, jadi Bunda, bisa nggak sih memberikan pesan buat para calon pengusaha yang ingin mengikuti jejaknya Bunda Armi sebagai ownernya, selain sebagai kepala koperasi wilayah Lampung juga sebagai owner dari Musiraya ini. Bisa sampaikan pesannya Bun, harapannya, pesannya.
terima kasih. Karena saya sendiri kan pertama-tama kalinya kan dari merantau juga dari Sumatera ke Lampung kan, dari nol. Nah, maka dari itu saya selalu berpesan kepada teman-teman ya, apabila kita menginginkan sesuatu programnya, kita itu dengan ikhlas kalau kita bekerja umpamanya, kita harus mencintai pekerjaan itu. Ya, jangan kita tuh pesimis. Apapun yang kita kerjakan dengan niat, kemauan dan kejujuran. Sejujurnya juga saya suka cerita selain pandang ya. Saya ke Lampung ini nggak bawa apa-apa, alhamdulillah wa syukurillah dengan tekad saya sebagai pengusaha latar belakangnya impor sapi, ekspor juga jahe dulu ya, itu dari nol. Maka dari itu kalau saya berpesan kepada teman saya juga anak-anak milenial, kalau kita mau sesuatu membuat sesuatu, kita itu jangan otaknya uang jangan ya. Kita bekerja dan kita harus juga bagaimana kita ini, diri kita ini orang berguna diri kita kepada orang lain. Manfaat dari apa yang kita lakukan ya Bu ya. Iya, tapi itu. Nah, maka dari itu dengan pengalaman saya sebagai pengusaha juga, kalau pengusaha itu kan artinya pribadi. Nah, terus saya dulu orang melihat saya diambil menjadi urus koperasi gitu. Nah, di koperasi ini kan Undang-Undang Nomor 25 itu kan dia itu kumpulan daripada orang lebih 20 orang itu kan istilahnya programnya itu berazaskan mufakat ya, gotong royong. Nah, itu terpatri pada diri saya gitu. Di restoran ini maaf ya, di restoran ini sama aja dengan sekretariat ya. Bermacam-macam karena kebetulan di Kopinwil itu ada 6 badan ya. Ada SDM-nya, ada advokasi segala macam. Mereka di sini ya silahkan aja dia mau rapat, mau apa, mau kayak usaha termasuk juga. Nah, sekarang saya lebih berpikir karena COVID ini kan banyak mengeluh. Nah, ayolah itu kita bareng-bareng kerja daripada kita nggak usah lah namanya semuanya tuh udah suratan ya, keadaan kita seperti ini. Nggak usah kita jadi gimana ya? Jadi masalah. Ya anggap aja nggak ada. Nah, yang penting semuanya orang hidup itu ada cobaan. Maka itu saya bertekad sebagai ketua Kopinwil juga sebagai ketua koperasi itu saya membuat gerai, Mbak. Nah, kalau boleh tahu nama gerainya apa? Sementara ini tadi gerai dan kedai gitu ya. Sementara ini saya kedai itu gerainya itu adalah binaan Kopinwil Kopari. Koperasi Pariwisata dan Koapi ya. Koapi. Saya insya Allah juga susah sih dipercaya juga jadi ketua Koapi. Nah, ini Bunda, ngomongin Koapi. Iya. Mungkin Bunda-bunda rumah banyak yang belum tahu tuh Koapi itu apa sih, Bu? Koapi itu adalah koperasi wanita, tidak boleh pengusaha wanita gitu, tidak boleh laki-laki ada di dalamnya gitu. Nah, kebetulan kan di pusat itu ketuanya Ibu Sarmila. Nah, dia itu orangnya aktif. Semua ibu-ibu ini dibina setiap hari Senin itu rapat virtual ya. Nah, itu kerjaannya itu bekerja gitu untuk kaum wanita. Nah, makanya saya ini ditunjuk, saya udah bilang saya udah berat. Mau ditunjuk lagi. Nah, tetapi kenapa tidak ya saya mengambil sesuatu jabatan, mungkin nanti saya akan kasihkan dengan ibu-ibu lain. Nah, di sini saya terus terang aja berkata sama ibu-ibu, kalau mau jadi pengurus, jadilah pengurus yang baik dan bertanggung jawab. Ya, ayolah kita bersama-sama, umpamanya saling asa, saling asuh. Mana yang ditinggal itu terjemput, kita jemput, mana yang kurang ditambahkan, saya bilang gitu. Nah, kita jangan duduk-duduk ngobrol saja. Umpamanya ibu ya, terutama Jadi jangan cuma nato ya Bun ya. Waduh, gak suka saya. Nggak ada realisasinya ya Bun ya. Iya, kalau saya jujur aja, saya pengurus ini kan saya belum kasih minta SK jatah, masih saya lihat-lihat dulu. Karena kalau percuma aja kita tuh punya organisasi hanya sembah nama tuh saya nggak suka. Saya tuh bahagia apabila orang dekat saya, ya kan, saya bina tuh dia lebih maju daripada saya. Itu cita-cita saya. Saya nggak mau orang ikut saya itu nggak ada apa-apanya, harus dia
lebih maju lah, pokoknya punya penghasilan gitu. Nah ini kita kan baru 2 minggu, nah kebetulan kita punya gerai, nah ayolah, karena Ibu Sarmila tuh udah mainnya ke LM gitu Mbak. Jadi punya saya sudah dipromosikannya home industrinya ke luar negeri. Jadi udah ekspor ya Bu? Iya, Ya? Masya gitu. Allah. Dan harapannya ke depan, insya Allah mudah-mudahan para penggiat UMKM yang lain pun bisa mengikuti jejak Ibu ya. Betul. Nah, terus di sini kan begini Mbak, ya namanya kita lah. Kan dulu sebelumnya tuh belum orang tidak sanggup di pengurus provinsi. Kan itu sekunder ya, kalau tingkat pus itu tingkat provinsi. Nah, begitu saya ini megang ketua, alhamdulillah saya mau pengennya kelompok ibu-ibu itu pokoknya memang betul-betul punya program yang nyata gitu loh Mbak. Bukan suatu organisasi yang ini gimana-gimana. Silakan saja, tempat saya kan udah cukup. Kalau izin Tuhan nanti kan kita buat homestay juga di belakang. Jadi kan satu tempat ini udah fokus karena anak-anak punya urusan sendiri nggak ganggu ibunya gitu. Satu pesan yang saya tangkap dari Ibu Arni adalah jadi dari yang Ibu Arni sampaikan tadi pesannya adalah yang pertama, ayo kita semua lebih berfokus pada solusi bukan pada masalah ya Bu ya. Jadi apapun cobaan hidup yang kita jalani itu kita jalani aja dengan hati yang bahagia, dengan rasa syukur, sambil kita terus berpikir bagaimana sih solusi dari masalah kita ini. Tuh. Baik bunda-bunda, akhirnya selesai juga perbincangan kita dengan orang-orang yang luar biasa ini, dengan Ibu Arni dan para kaum milenial. Terima kasih atas waktunya ya Bunda Sama-sama. Arni dan kawan-kawan milenial. Mudah-mudahan kedepannya nanti harapan dari Ibu Arni dan kawan-kawan milenial dan kita semua tentunya bisa terwujud dengan sangat baik. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke bunda-bunda, sekian ngobrol santai kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Revolution.
PLR. Let's go. Hey, hello. Hey, apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Ayo, let's go. Jangan sampai low.